Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah Zi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum saya memulai hal ini, kepada semua jemaat anggota dari GAAE untuk mendoakan ya proses perizinan yang sedang kita mintakan ke Dirjen Bimas Kristen ya. Gereja Alkitab Allah Esa melalui Yayasan Gaifu Indonesia Menang ya, bantu di dalam doa, sedang mengajukan perizinan pendirian gereja ya ke Dirjen Bimas Kristen. Pasti Tuhan buka jalan ya, karena GAAE adalah satu-satunya ya gereja Alkitabiah Allah Esa, yaitu Yesus Kristus. Kiranya yang berwenang di Dirjen Bimas Kristen memberi izin ya, ya tentu saja dengan sukacita. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema begini: kebangkitan pertama versus kematian kedua. Ini aneh ya Alkitab itu ya. Kalau ada kebangkitan pertama, mestinya ada kebangkitan kedua. Tapi aneh, Alkitab itu menulisnya ada kebangkitan pertama, lalu kematian kedua. Lah kok kebangkitan kedua nggak ada? Sebenarnya ada, tapi tidak ditulis ya. Begini ceritanya. Kebangkitan pertama ada di Alkitab, Wahyu 20 ayat 5 ya. Kebangkitan pertama sering disebut pengangkatan orang percaya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sering juga disebut rapture ya. Sering juga disebut perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 16. Demikian pula 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Demikian pula Matius 16 ayat 27. Itu adalah kebangkitan pertama. Memang ada di Alkitab ditulis kebangkitan pertama. Nanti kita detilin ya. Kebangkitan pertama, kata-kata kebangkitan pertama ada Wahyu 20 ayat 5. Lalu pertanyaan sederhana, siapa Pak yang masuk di dalam kebangkitan pertama? Perhatikan baik-baik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 golongan yang masuk di dalam kebangkitan pertama. Nomor 1, semua orang yang mati dan percaya kepada Tuhan huruf besar semua, yaitu Yahweh ya. Di era sejak Adam sampai Maleaki, sejak Kejadian sampai Maleaki, yang mati dalam iman kepada Tuhan huruf besar semua, itu dijamin dibangkitkan pada saat perjamuan kawin anak domba. Orang mati dibangkitkan. Ini tahun 0 minus 6.000 sampai 0. Minus 6.000 berarti 6.000 sebelum Masehi. Ya. Adam itu kan 6.000 sebelum Masehi, sampai Maleaki itu 0 ya. Sampai 0 Masehi, maksudnya mulai dari 6.000 sebelum Masehi sampai 0 Masehi atau 1 Masehi lah. Di dalam Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, itu jaminan Anda yang mati di dalam Tuhan huruf besar semua. Kalau sekarang apa zaman dulu? Ya zaman dulu. Ya. Terus nomor 2, yang mati dalam Tuhan Allah Maha Kuasa sesuai Lukas 1 ayat 49 dan 67. Ini era Yesus jadi bayi sampai umur 29 tahun. Orang yang mati beriman percaya kepada Tuhan Allah Maha Kuasa itu masuk surga.
Kalau masih bandel percaya kepada Yahweh, ya ke neraka. Salah waktu ya. Terus yang ketiga, orang yang mati percaya kepada anak, bukan percaya kepada bapa. Ya, Yohanes 6 ayat 40. Ya, ketika Yesus umur 30 sampai 33 tahun. Ketika Yesus melayani umur 30 sampai 33 tahun, siapa percaya kepada anak masuk surga, dibangkitkan, bukan percaya kepada bapa lo ya. Yang keempat, yang mati di dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Itu tahun 33 sampai kiamat tahun 6000. Kemudian yang kelima, orang yang diangkat langsung hidup-hidup, 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya. Itu tahun 4933 Masehi sebelum kiamat ya. Nanti masuk kemana Pak? Masuk ke surga. Surga yang mana? Surga Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu kebangkitan pertama. Lalu kita mau cerita kematian kedua. Lu kok nggak pakai kebangkitan kedua Pak? Sebenarnya ada. Kematian kedua itu Wahyu 20 ayat 6. Demikian juga Wahyu 20 ayat 14. Kematian kedua adalah lautan api. Ini disebut lautan api atau neraka ya. Itu terjadi pada saat penghakiman terakhir ya. Nah, Wahyu 20 ayat 12 dan orang besar kecil ya toh. Orang besar dan kecil menghadap Yesus yang duduk di tahta. Berarti dibangkitkan dulu baru dihakimi. Cuman kebangkitannya nggak ditulis, cuman ditulis orang besar dan kecil berdiri menghadap Tuhan, menghadap Allah ya. Itu maksudnya kebangkitan kedua. Lalu dihakimi mati semua, makanya disebut kematian kedua. Lah kematian pertamanya kapan Pak? Ya waktu kalian mati, kita semua mati. Kalian masuk alam maut, itu kematian pertama. Kalau kita masuk Firdaus, orang yang percaya beriman pada Kristus masuk Firdaus ya. Terus nanti ada di penghakiman terakhir, penghakiman rame-rame dibuka semua kitab. Jadi siapa saja yang masuk neraka? Nomor 1, yang mati menolak Tuhan, huruf besar semua, menolak beriman pada Tuhan. Itu era minus 6000 sebelum Masehi sampai tahun 0 ya. Kemudian nomor 2, yang mati menolak Tuhan Allah yang Maha Kuasa di era Yesus umur 1 sampai 29. Kemudian nomor 3, yang mati menolak anak ya. Waktu Yesus pelayanan umur 30 sampai 33. Kalau Anda percaya Bapa pada waktu Yesus masih hidup, Anda tidak masuk surga. Anda harus percaya anak walaupun yang kamu sembah Bapa. Ini untuk menunjukkan bahwa Bapa itu kiasannya Yesus. Kemudian yang mati menolak Kristus ya, sejak tahun 33 sampai kiamat kita hidup di zaman ini. Perhatikan, yang mati menolak Kristus satu-satunya Allah, kamu tidak akan dibangkitkan dan kamu akan masuk neraka. Percaya Bapa masuk neraka apa surga? Ya jelas neraka kayak gini kok. Percaya Bapa, Anak, Roh Kudus biar komplit Pak. Masuk neraka apa masuk surga? Ya neraka jelas gini kok. Ya. Kemudian yang kelima, kelompok kambing ya, tahun 33 Masehi sampai kiamat. Ya, Anda juga masuk kelompok kambing. Kalau kami masuk kelompok domba, kan kami percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, kalau Anda menolak, Anda cuma percaya Yesus itu Tuhan tetapi bukan Allah, kamu kelompok kambing. Kalau kami percaya Yesus itu Tuhan Allah. Tuhan iya, Allah iya. Kalau Anda kan Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa, itu kambing, itu ke neraka. Kalau kami Tuhan Allah itu Yesus, Tuhan itu pasti Allah. Ya. Jadi kelompok domba nanti akan ditambahkan ke dalam surga. Kisah 7 ayat 49 nanti menjadi surga Yerusalem baru di bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27 ya. Kelompok domba ini ada di Matius 25 ayat 34 dan 37. Kalau kelompok kambing itu ada di Matius 25 ayat 41 dan 44. Kambing masuk neraka, domba masuk surga. Berbahagialah Anda yang sebagai kelompok domba. Syaratnya itu simpel kok. Percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Tuhan iya, Allah iya. Begitu kamu kepleset,
Bapa dalam nama Yesus, yaitu Yesus. Alah, segala macam Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, neraka kamu. Ini ayat Alkitab, Anda nggak akan bisa bantah. Itu yang disebut dengan kebangkitan pertama dan kematian kedua. Ya, clear? Ya. Kebangkitan pertama, kematian kedua. Anda demen ikut kematian kedua, silahkan sembah Bapa. Ini kita masuk di dalam era ini loh ya. Anda mati dalam Kristus atau mati dalam selain Kristus. Kalau selain Kristus, neraka. Ini ayat Alkitab, bukan HTD yang ngomong. Percuma kamu jadi pendeta, karatan, lumutan, matinya ujung-ujungnya mati dalam Bapa, pulang ke rumah Bapa, neraka kamu. Yang benar mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Baru kamu pasti dibangkitkan nanti pada saat kebangkitan pertama. Clear? Ya, Anda pilih mana, itu pilihan Anda kok. Anda mau jadi pendeta, karatan, lumutan puluhan tahun, tapi yang kamu sanjung, kamu sembah tetap Bapa, neraka kamu. Bukan HTD, ini Alkitab. Kalau Anda nggak paham, sekarang tepuk jidat. Iya Pak, kami nggak paham Pak. Nah, ya. Sederhana sebenarnya ya. Mau jadi domba atau kambing itu pilihanmu. Ya, manusia punya pilihan bebas kok. Pak, suamiku kambing Pak. Aku sebagai istri domba apa kambing? Ya terserah. Kalau mau ikut masuk ke neraka jadilah kambing. Kalau mau ke surga jadilah domba. Domba itu harus mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Tuhan pasti Allah. Nggak ada Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Itu kambing, itu ciri kambing itu kayak gitu. Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Baca Wahyu 25 ayat 44. Ini kelompok kambing ini teriak Tuhan. Tuhannya Yesus, tapi Allahnya bukan Yesus. Itu kelompok kambing. Kalau kelompok domba, orang-orang benar. Penyembah Yesus Kristus, Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 3 ayat 7. Yesus Kristus itu yang kudus, yang benar. Sesuai konteks waktu. Dulu Allah yang benar itu Yahweh, Yeremia 10 ayat 10. Lalu Bapa, Yohanes 17 ayat 3. Lalu Yesus, 1 Yohanes 15, 1 Yohanes 5 ayat 20. Anda ikut zaman, Anda hidup zaman siapa? Zaman Yesus Allah. Ya. Ya, Anda harus imani 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalau Anda ngimani Yohanes 17 ayat 3 ya salah waktu kamu, ya. Atau ngimani Yeremia 10 ayat 10 ya salah waktu. Ya, clear? Baik Bapak Ibu Saudara, padat, singkat dan clear ya. Penjelasan ini Alkitabiah, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandiata MPS. Haleluya. Amin.